Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa alhamdulillahi jalla jalalah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Enung Nugraha MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pendidikan serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya atas nama Fahru Roji akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah materi yang ada dalam mata kuliah evaluasi pendidikan ini dengan judul materi tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam makalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini, pemakalah akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang hasil belajar, tes pengukuran, penilaian dan evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi, objek, skala, dan prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Dalam ruang lingkup hasil belajar terdiri dari 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan intelektual, aspek afektif berkaitan dengan sikap, dan aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Ketiga aspek ini tentunya merujuk pada berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian kurikulum tahun 2013, yang mana penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi, hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik, baik perubahan dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dalam evaluasi, terdapat beberapa istilah yang digunakan, yaitu 1. Tes, yang kedua pengukuran, yang ketiga penilaian, dan yang keempat adalah evaluasi. Dari keempat istilah tersebut, tentunya merupakan 4 hal yang sekilas memiliki makna yang sama, namun dari keempat hal tersebut ternyata merupakan hal yang berbeda. Ada beberapa jenis pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang sudah penulis cantumkan dalam makalah, yang mana tentunya pengertian-pengertian dari keempat istilah tersebut merupakan pengertian yang diambil dan dikutip dari para ahli dalam bidang evaluasi pembelajaran. Dari keempat istilah tersebut, walaupun berbeda dari segi pengertian, namun dari 4 hal tersebut merupakan 4 istilah yang saling berkaitan. Tes merupakan salah satu instrumen dalam proses pengukuran, hasil pengukuran dijadikan acuan dalam melaksanakan penilaian, dan hasil penilaian merupakan salah satu referensi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru memiliki tujuan tertentu. Sesuai dengan definisi evaluasi yang ada dalam makalah, pada dasarnya tujuan pengukuran dan penilaian terhadap anak didik itu adalah untuk merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Di sini saya mengutip tujuan evaluasi menurut Ngalim Purwanto 2001 yang menjelaskan bahwa fungsi penilaian dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Tujuan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi, dalam melakukan evaluasi, seorang guru tentunya harus mempunyai tujuan tertentu. Misalnya untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran, atau bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik. Jadi intinya tujuan evaluasi itu harus jelas sehingga dapat memberikan arah dan lingkup pengembangan untuk evaluasi selanjutnya. Selain tujuan, dalam evaluasi pembelajaran juga memiliki fungsi. Menurut Ngalim Purwanto 2001,
Fungsi evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu 1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Jadi, fungsi dari evaluasi itu sendiri dalam proses belajar mengajar tentunya untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru atau tidak. Atau misalnya untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan yang ada dalam peserta didik ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, atau bisa juga untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Atau fungsi evaluasi itu sendiri bisa dijadikan sebagai sarana untuk umpan balik bagi seorang guru yang mana sumbernya adalah dari siswa itu sendiri. Atau fungsi evaluasi lainnya juga adalah untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan bisa juga sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Objek penilaian. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai atau tester menginginkan informasi tentang objek yang dinilainya. Menurut A.N. Oppenheim melalui Suharsimari Kunto 1987 bahwa objek penilaian dalam dunia pendidikan dan pengajaran adalah terdiri dari input, transformasi, dan output. Dari ketiga objek penilaian tersebut, di sini saya mencoba menjelaskan bahwa yang pertama objek penilaian input. Objek penilaian input ini meliputi kemampuan, kepribadian, sikap, dan inteligensi yang dimiliki oleh siswa sebagai subjek didik. Sedangkan objek penilaian transformasi, objek penilaiannya adalah meliputi unsur-unsur kurikulum, materi pelajaran, metode dan strategi penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, serta guru dan personal lainnya. Yang ketiga, penilaian output. Objek penilaian ini terhadap lulusan atau output di suatu sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa selama mengikuti program. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data pengukuran dari suatu variabel. Dilihat dari bentuk data yang dihasilkan melalui kegiatan pengukuran, maka skala pengukuran dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1 skala nominal, 2 skala ordinal, 3 skala interval, dan 4 skala rasio. Prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran terbagi pada 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, beberapa hal yang harus diterapkan dalam prinsip umum yaitu valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dicatat dan akurat. Sedangkan dalam prinsip khusus, adanya jenis penilaian yang digunakan memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan maksimal bagi peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajarnya. Dan setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat prestasi dan kemampuan serta hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Di antaranya 1. Evaluasi sikap, 2. Evaluasi pengetahuan, dan 3. Evaluasi keterampilan. Teknik evaluasi yang pertama adalah evaluasi sikap. Evaluasi sikap ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal yang dimiliki oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Sedangkan untuk teknik evaluasi pengetahuan itu dapat dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang bisa dikembangkan bisa berupa tes pilihan ganda atau multiple choice, tes isian singkat, tes menjodohkan, dan tes uraian. Sedangkan untuk teknik non-tes yang bisa digunakan itu misalnya menggunakan portofolio, penugasan terstruktur dan tidak terstruktur, proyek, dan produk.
Dan teknik evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi keterampilan, yang mana evaluasi keterampilan ini dapat dilakukan dengan melalui praktek untuk kerja, proyek, produk, portofolio, dan tertulis. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi di mata kuliah evaluasi pendidikan yang berjudul tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.